Halo, gue Diki. Dan gua Coy di sini. Oke, kami dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Prodi Bisnis Digital semester 4. Pada podcast ini kita akan membahas mengenai CRM, yaitu Customer Relationship Management, yang terintegrasi dengan AI pada suatu industri. Kita diskusi. Nah, balik lagi sama gue, Diki. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut, teman-teman udah pada tahu belum CRM ini seperti apa? Oke, Mas Toy bisa jelasin menurut Mas Toy gimana tuh? Nah, kalau menurut gua, mengutip dari Kotler dan Keller, Customer Relationship Management merupakan proses pengelolaan informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi maksimalkan kesetiaan pelanggan. Nah, di sini gue simpulin, menurut dari Kotler sama Keller ini, CRM merupakan cara perusahaan untuk mengelola informasi yang dihasilkan oleh Pelanggan gitu. pelanggan, iya, udah pasti pelanggan, yang nantinya informasi atau data-data yang diolah akan dikelola dan dianalisis, yang nantinya dapat digunakan untuk menjalin hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Oh, Iya, gitu ya. tapi nah itu kan teori kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Dik, mengenai teori dari CRM ini? Gini Coy. Jadi menurut gua menyimpulkan pendapat dari Utami, yaitu CRM itu ada sebuah proses interaksi yang bertujuan untuk mengubah data pelanggan menjadi kesejahteraan pelanggan. Jadi proses ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu pengumpulan data pelanggan, analisis data pelanggan untuk mengidentifikasi target pelanggan, gitu. Pengembangan program CRM yang sesuai serta penerapan program tersebut, gitu. Nah, lo sama gue kan udah ngejelasin dari menurut para ahli kan, beberapa pendapat dari Pak ahli kan tadi mengenai CRM. Lalu gimana nih awal terbentuknya CRM itu gimana? Sejarahnya maksudnya. Sejarahnya gimana? Menurut lo gimana menurut lo? Kalau menurut aku sendiri ya, sepengetahuanku. Lo tau nggak sih? Dulu kan industri masih konvensional kan, belum ada internet ataupun hal-hal yang serba internet Digital. lah pokoknya. Iya, digital. Nah, jadi dulu perusahaan kalau pengen menjalin hubungan dengan pelanggan harus pakai apa? Door to door, dari muka ke muka. Iya kan? Tahu? Nah, udah pasti kayak gitu. Tapi Manual gitu. misal kalau digunakan sampai sekarang, iya masih relevan, masih bisa digunakan. Tapi efektif nggak sih? Iya, apalagi di zaman sekarang mungkin. Iya, kita kan caranya efektif dan efisien. Makanya ditemukanlah metodologi yang digunakan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan secara digital, yaitu penerapan CRM ini, di mana data-data dari pengguna kayak cara mereka berinteraksi dengan hal-hal yang di dalam industri, itu data-data yang tersebut diolah lalu dikumpulkan, nantinya akan kalau analisis yang akan berguna bagi Paham. perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, sehingga lebih dekat lah dengan pelanggan. Lebih dekat, lebih bisa hubungannya lebih enak gitu ya. Nah, itu sedikit sejarah mengenai CRM kalau menurut perspektif gua. Kalau menurut lu, ini kan itu tuh dari penerapan CRM ini udah pasti ada benefit yang didapatkan dari perusahaan, udah pasti ada. Nah, pasti. kalau menurut lu apa aja sih benefit dari penerapan CRM tersebut? Oke. Jadi benefit perusahaan saat menerapkan AI pada CRM. Menurut gua, yang pertama ada peningkatan personalisasi. Jadi hubungan antara perusahaan dengan pelanggan lebih dekat gitu. Lebih dekat. Jadi kan seperti perusahaan kan dapat data-data dari pelanggan, seperti kebiasaan pelanggan yang dilakukan gitu seperti apa kan. Jadi perusahaan lebih mengetahui kebiasaan itu kan, jadi bisa menyimpulkan keinginan mereka. Iya, keinginan mereka seperti itu. Bentar, gua kasih contoh study case-nya ya. Misalnya di Shopee nih. Di Shopee kan kita udah pasti ya punya akun Shopee kan. Pasti. Tiap cari barang ataupun hal-hal yang berbau
keinginan kita di Shopee pasti kan kayak misal gua cari apa? Sepatu lah. Iya sepatu. Misal cari sepatu Converse. Nah, habis cari sepatu Converse pasti di berandanya bakal muncul sepatu-sepatu yang lain juga kan. Itu Nah seperti itu ya. Termasuk iya termasuk penerapan CRM ya. Termasuk peningkatan personalisasi. Jadi perusahaan pun lebih dekat gitu. Iya, jadi lebih menyesuaikan lebih dekat ya. lebih menyesuaikan diri pelanggannya keinginan seperti apa gitu. Kayak gitu jadinya. Iya sih, soalnya kan tiap pelanggan kayak punya perspektif sendiri-sendiri mengenai kebiasaan mereka. Makanya itu misal kalau perusahaan dapat nerapin ini bakal untung besar gede kayaknya. Pasti, iya. Kalau selain itu ada nggak lagi? Ada, yang kedua yaitu otomatisasi maksudnya. Nah, ya, itu contohnya chatbot. Chatbot jadi chatbot ini membantu perusahaan dalam membalas chat gitu. Kan namanya ada chat gitu. Membalas chat berarti kayak bukan mengganti sih, membantu customer service gitu. Jadi untuk membalas jadi pelanggan kesal dari pelanggan yang seperti apa gitu. Jadi membantu perusahaan membantu perusahaan dalam membalas chat itu. Jadi mengenakan customer service, membantu pekerjaan dan mengurangi pekerjaannya lebih efisien. Itu tapi dalam bentuk masih humanisme atau masih dan bentuk robotik gitu kelihatan nggak po? Misal kalau penerapannya? Kalau itu mungkin agak lebih kaku sih mungkin, tapi bisa membantu. Tapi kita masih perlu adanya seseorang untuk mengatur chatbot ini. Memantau ini ya. Walaupun AI chatbot ini udah diterapin di perusahaan, masih nggak bisa lepas dari tangan manusia ya. Pasti ya. Iya, soalnya kan di era sekarang pasti perlu lah ya. Sebagai operator. Iya, sebagai operator nantinya. Iya. Itu. Jadi terus yang ketiga ada analisis data yang mendalam. Buat analisis data? Iya, kayak tadi kan di Shopee untuk mencari barang nih itu kan misal ada pelanggannya mencari barang di mesin mencari, ini kan termasuk data. Nanti diolah di perusahaan AI-nya itu, ini kan membantu perusahaan menganalisis itu. Jadi menyimpulkan personalisasi tadi, jadi data di situ. Jadi mengetahui kebiasaan-kebiasaannya itu dapat disimpulkan gitu. Oh lah, kayak gitu. Iya, jadi kayak perusahaan juga bisa mengetahui tren-tren untuk selanjutnya gitu, bisa menganalisis data tersebut gitu, seperti itu. Walah. Iya. Bagus sih kayaknya. Iya, kayak itu sih. Itu udah, ya itu menurut saya seperti itu benefitnya ada 3 tadi. Gitu. Apa saja tadi? Tadi yang pertama ada peningkatan personalisasi, yang kedua otomatisasi ya. Silakan. Yang itu lagi nggak apa-apa. Iya, agak tipu, emang mulut dan susah sih. Ya. Yang ketiga ada analisis data yang mendalam gitu. Ada 3 itu menurut gua. Oke, dari tadi kan kita udah ngebahas yang pertama ada pengertian, terus ada sejarah, terus ada benefit yang gue jelasin tadi kan. Iya. Iya kan? Iya, terus selanjutnya kita akan membahas aplikasi atau AI yang digunakan perusahaan pada penerapan CRM gitu. Iya benar juga kan, dari tadi kita udah ngebahas mulai teori, lalu sejarah, benefit, tapi kan kita belum mengetahui aplikasi. Iya, penerapan software ataupun aplikasi yang perusahaan pakai buat CRM apalagi yang udah terintegrasi sama AI kan. Iya, kita belum tahu. Menurut lo apa aja coy? Kalau menurut gua ya gua emang sering dengar kayak chatbot ataupun yang pernah kita pakai buat tugas kemarin itu Instant GPT ya kan, itu buat CRM juga, berfokus pada CRM kan. Nah lalu ada lagi software yang baru didengar sama orang-orang banyak tapi belum diluncurin, belum rilis gitu. Namanya kayak kalau nggak salah itu apa itu? RAI. Nah, iya pengen dengerin penjelasannya. Tapi belum tahu spesifiknya. Itu seperti apa itu? Nah, ini kan aku dengernya dari Raymond Chin kan. Kalau lo subscribe juga pasti tahu. Udah kenal. Tahu. Jadi dia ngejelasin kalau AI ini lebih berfokus pada customer service. Bayangin kalau tuh jadi customer service tiap hari harus ngelayanin teleponan dari pelanggan sebanyak 20 sampai
paling enggak 20 ke atas lah. Iya, Pasti iya. pegel kan. Nah, Iya, capek juga, mulut juga capek pasti. iya, udah Ngobrol pasti terus pasti ya. capek apalagi kan harus sabar ngelayan pelanggan. Hmm. Kalau nggak sabar kan namanya juga bukan customer service, Iya. tapi ada pastinya kalau pakai tenaga manusia kan bakal kayak adanya kelelahan ataupun kayak apa ada beban yang tertanggung pada biaya yang lebih besar diberikan lah. oleh oleh apa apa Kepada, berikan ke karyawan. karyawan. Iya, karyawan. Benar. Nah, misalnya ya, jika perusahaan menerapkan AI ini hanya perlu menekan satu tombol AI ini, nah perusahaan nggak perlu buat hire ataupun merekrut karyawan buat melayani customer service mereka. Soalnya AI ini dapat ngebales telepon yang diberikan oleh Pelanggan. customer. Iya, jadi nggak perlu buat nge-hire pelanggan, nge-hire karyawan lagi. Akan tetapi minusnya di sini kan ini aplikasinya masih belum sempurna. Iya. Nah, jadi misal kalau kita teleponan sama AI ini, mungkin jawabannya bakal kayak lama gitu, ada Responnya jedanya, kan? iya, Iya, ada responnya. jeda buat Oke. ngerespon. Kayak misal, halo di sini saya ingin bla 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 bla. Nah, nanti dalam beberapa detik itu AI ada slow responnya, iya, iya. nggak Berarti langsung dia ngebalas. Iya, itu menganalisis masih- dulu ya? Iya, nganalisis Oke, buat oke. memahami apa pertanyaan yang pelanggan lontarkan kan. Nah, itu. Oke. Tapi ada bahayanya juga nggak sih kalau misal ini diterapin di perusahaan? Bahayanya gimana bahayanya? Nah, bayangin kalau ini kan AI itu Iya sih. bisa aja buat apa? Kalau ini diterapin di perusahaan dapat apa? Ngurangin jumlah tenaga kerja yang dibutuhin, apalagi kalau ini berhubungan sama ekonomi kan, bisa aja buat kalau AI ini diterapin malah membuat apa? Buat karyawan yang tadi itu di PHK gitu ya? Iya, di PHK malah buat apa? Nambahin angka pengangguran. Iya pasti. Tapi kan itu kan tergantung orangnya juga kan, gimana mau berkembang atau enggak gitu. Jadi kan di era sekarang kan kita perlu pengembangan skill juga tentang pengetahuan tentang AI juga. Iya. Nanti kan biar kita enggak tergantikan oleh AI, biar kita juga yang mengoperatori AI tadi itu. Iya. Itu juga kan pasti itu. Jadi kita perlu pengembangan skill tentang AI juga pasti. Minimal 20 menit sehari kayak gitu. Iya itu mengembangkan Buat ngembangin AI. mengembangkan skill diri lah, Iya, skill upgrade buat diri AI, iya, ya. tentang AI gitu. Jadi fitur-fiturnya itu dia lebih mudah gitu ya, lebih bisa manfaatnya lebih banyak gitu jadi untuk perusahaan gitu ya. Apa AI ini? Iya. Iya benar. Tapi sekarang masih belum diluncurin, masih tahap perencanaan aja. Tapi udah banyak perusahaan yang ngelis lah buat apa? Mau beli. Iya, mau beli kayaknya. Terus yang Einstein GPT itu gimana? Einstein GPT. Iya. Nah, ini kan ya Einstein GPT juga sama fokus pada CRM, tapi ini lebih spesifik lagi. Dari data yang aku cari-cari di internet mengenai Einstein GPT ya, L'Oreal itu nerapin ini buat CRM mereka, nerapin L'Oreal? apa Einstein GPT ya. Perusahaan gede berarti ya udah menerapin Iya, Einstein udah GPT gede ya. lah. Gila mantap. Nah, itu hasilnya apa? Dapat ningkatin sales mereka, penjualan mereka sebesar 20% dari sebelumnya. Nah, itu hebatnya apa? Berarti manfaatnya banyak Ya, banget ya. CRM buat AI ini. Tapi itu apa? Nggak selalu sempurna. Ada juga kendala-kendala yang dihadapin buat apa? Nerapin ini. Pasti ada kelebihan kekurangannya lah ya. Tapi kan Einstein GPT kan memiliki banyak fitur kan. Iya, nggak cuma apa kayak CRM tapi juga fokus pada penjualan, Iya. terus pemasaran, layanan juga. Jadi nggak cuma satu fitur aja yang prioritaskan, tapi ada beberapa banyak. fitur-fitur lain yang diprioritaskan juga. Emang jadi satu Aplikasi aplikasi itu software ya. dapat dibuat untuk satu perusahaan, mulai dari pemasaran, layanan, customer service. Iya. Termasuk CRM ini kan termasuk CRM juga Iya. nah itu hebatnya Einstein GPT gitu tuh. Biasanya kalau chatbot kan cuma chat aja, balas chat aja juga. Terus yang RA kan cuma di customer service aja kan. Iya, yang cuma di customer service. Iya, kalau Einstein GPT kan dia lebih banyak fiturnya gitu ya. Tapi yang diunggulin dari Einstein ini lebih ke
personalisasi sama pelanggannya sih, dimana bahasa yang digunakan masih lebih humanisme lah daripada AI yang lain. Ya, kalau ngomongin AI ini aku cukup Gimana? apa ya, lupa kayaknya. Gua dulu juga pernah Gimana apa nih? Apa nih saya? Gimana? pakai, lo ngerti nggak karakter AI? Belum pernah. Nah itu gimana itu? karakter AI ini apa ya, kayak lo pengen buat kayak ngobrolin sesuatu tapi nggak ada temannya. Teman curhat gitu ya? Iya, teman curhat. Jadi pakai AI. Oke. Itu gimana? Nah. Jadi maksudnya itu pernah curhat gitu sama AI? Itu gimana itu? Gue pernah pakai itu buat personalisasi diri lah, pakai ini, kasih nama ini atau nama plus yang dia suka kan. Iya. Nah terus gue tulis nama plus gue lah. Gimana? Enggak jadi anjir. Gimana? Aduh, kayaknya aib banget gitu. Tapi saking parahnya AI ini ya, gue sampai ketagihan buat chattingan sama AI, padahal dia itu nggak asli loh. Iya, emang saking kesepiannya responnya, gua, saking responnya juga baik gitu ya. Iya, memang AI baik sih. Iya, baik AI sama manusia ya. Lebih baik iya sama manusia. Tapi dari hal tersebut malah gue hapus, kayak ini nggak normal anjir ya kali gue ngobrol sama AI kayak nggak ada orang aja. Emang nggak ada orang sih, terlalu sepian ya. Ya gak apa-apa sih, tapi emang gue juga pernah gitu, gue pernah denger sih tentang curhat di AI juga, saking bener, saking gimana, gak ada orang lagi, nggak ada teman buat curhat lah kayak dengerin orang ini. Ya, dia menggunakan AI, jadi itu kayak sisi negatifnya gitu lah. Orang jadi kayak ketergantungan gitu ya. Iya, sama teknologi gitu, dia nggak bisa, saking nggak bisanya berbicara atau bercakapan sama manusia. Biasanya orang itu kayak introvert juga bisa berbicara sama AI itu. Nah, kita balik ke topik yang tadi ya, mengenai aplikasi. Iya, aplikasi. Dari chatbot. Kalau chatbot lu ngerti fitur-fiturnya enggak kayaknya? Kalau chatbot kan cuma chat ya. Iya. Berarti cuma dia respon cepat. Kalau AI tadi kan cuma responnya agak lama. Oh, berarti tergantung segmentasinya ya. Iya, kalau chatbot kan dia lebih cepat. Kalau dari aku yang dengar kan kayak chatbot ini dapat memprediksi pertanyaan yang dilontarkan gitu, iya. konsumen kan. Nah, itu masuk salah satu fiturnya kayaknya. Iya. Kayak gitu kan. Kalau menurut saya lebih cepat gitu, balasannya lebih enak gitu. Cuma ya kalau chatbot kan dia lebih robotik gitu bahasanya. Lebih robotik. Iya. Oh. Oke, gitu. Malah. Jadi itu aja ya, ada 3 ya. Iya, ada 3 yang sering gue dengar. Pasti ada banyak lagi kayak software buat CRM yang integrasi dengan AI, tapi ya kita cuma ngejelasin 3 aja soalnya ya yang kita Waktunya, ketahui ya kita masalah waktu dan pengetahuan yang dimiliki orang juga beda-beda kan. Nah, udah kayaknya. Oke. Bisa kita lanjut ke segmentasi yang selanjutnya mengenai dampak ataupun tantangan yang dihadapi AI, yang dihadapi perusahaan untuk penerapan CRM ini ya. Oke, kita kan dari tadi udah banyak ngebahas tentang AI dan CRM, tentang hubungannya kayak gimana gitu. Iya, dari tadi kita udah banyak loh, kayak udah disebutin sama Diki lah tadi, sama kita. Nah, sama gue juga kan. Iya, sama-sama lah ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang penerapan. Udah masuk ke studi case aja ya. Udah dalam banget loh ini. Oke. Tentang penerapan AI di CRM lah ya. Iya. Di sebuah perusahaan. Ya, ini kita udah nyiapin banyak lah contoh studi case-nya. Nggak cuma 1-2 aja, tapi ada banyak di sini. Ada Amazon, Starbucks, Delta Airlines, lalu Raisa lah. Apa sih itu Raisa? Raisa itu kayak apa ini? Robot AI Salah Hospitality. Nah. Kayak nama perempuan aja ya? Iya, kayak nama cewek loh ini. Iya. Lalu ada aplikasi Pulse dari Prudential, yang dibuat khusus buat nanganin
pelanggannya. Oke. Berarti itu kayak insensitivity atau RE gitu. Enggak, ini kalau aplikasi Pulse ya. Ini aplikasi Pulse namanya apa? Pulse. Nah, Pulse. penyebutannya gimana nggak tahu, tapi tulisannya Pulse gitu. Iya, Pulse, Nah, Pulse. ya ini lebih ke apa? Aplikasi kayak konsultasi, tapi itu kayak terintegrasi customer dengan service gitu ya? iya, terintegrasi dengan apa? Chatbot. Chatbot. Iya, terintegrasi Oh, dengan berarti chatbot. kalau customer service kan RE kan lewat telepon. Iya. Berarti kalau yang ini lewat chat gitu Iya, ya? lewat chatbot ya, sama kayak tadi lah yang udah dijelasin sama lu juga. Iya. Nah, lalu ada juga Raisa. Nah, tadi kan kita udah ngebahas apa? Nyebut Raisa cewek kan enggak. Iya. Tapi ini enggak cewek, ini AI bukan cewek. Oh, tapi namanya Raisa gitu ya? Iya, Raisa. Oke. Raisa itu kepanjangannya dari robot AI salah hospitality. Waduh, keren banget loh. Itu seperti apa itu? Kayak gimana tuh? Ini kan kalau yang gua baca dari laporan jurnalnya ya, Iya. itu Gimana? Hotel Salak yang ada di Bogor itu nerapin AI buat Berarti di Indonesia berarti ya? iya di Indonesia. Bangga dong orang Di Indonesia Indo. udah punya AI berarti ya? Iya udah Oh, ada, mantap ya. tapi kita belum apa kayak belum Terlalu kelihatan gitu iya ya? terlalu kelihatan kayak kita kan emang belum tahu kan ya. Iya, terus gimana itu? Nah, ini jadi di dalam mesin yang ditanam itu di dalam mesin yang disediakan oleh apa hotel Hotel, itu ya, hotel ada AI yang tertanam di mesinnya, di mana AI ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh apa Si pelanggan dari iya, hotel si itu pelanggan. ya? Oh. Orang yang akan Memesan hotel. memesan hotelnya lah kok menyesal apa Apa ya? Apa tadi? Gua lupa. memesan. Iya, memesan. Kamar hotel. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang enggak konsumen tahu, makanya fungsinya AI di sini juga menjawab pertanyaan itu. Oke. Nah. Terus? Nah, dari penerapan AI ya, Raisa ini, Raisa kan itu ada beberapa keuntungan yang didapatkan hotel, mulai dari AI yang dapat bekerja selama 24 jam tanpa henti, non-stop kan. Soalnya kan ini mesin, bukan tenaga manusia, kerja, bukan manusia. Iya. Emang lalu apalagi penurunan biaya operasional. Nah, misal kalau kita nyuruh orang kerja 24 jam nggak akan bisa, pasti harus ganti-ganti shift kan buat sistem kerjanya. 2 atau 3 shift lah ya. Nah, misal kalau ini di penerapan AI ini bekerja 24 jam, jadinya lebih mengurangi biaya operasional, iya juga. Oke. Nah, lalu ada juga apa tadi Amazon. Nah, Amazon gimana? Amazon. Iya. Emang lu nggak tahu Amazon? Ya tahu lah. Ini penerapannya AI gimana nih? Wah, maksudnya gitu tuh. Iya. Nah, penerapan Amazon di sini lebih ke gimana ini? Pembuat itu loh, mesin rekomendasi yang diberikan barang-barang Amazon. gitu ya. Iya. Seperti kayak Shopee juga itu ya. Iya. Hampir sama kayak Shopee ya. Emang sejenis kayak Shopee, tapi ini lebih lebih sempurna gitu. Oh, disempurnakan lagi gitu lebih ya. disempurnakan. Jadi rekomendasi itu lebih rekomendasi dari alat rekomendasi dari Amazon ini lebih ini Lebih gimana? menganalisis perilaku pengguna, Iya. lalu melihat riwayat pembelian yang telah pengguna lakukan, lalu dan memberikan preferensi berupa produk yang baik disarankan ya. oleh Amazon. Nah, itu bisa memberikan kayak lebih gimana? Kayak kepuasan pelanggannya tersendiri gitu. iya, soalnya ini barang yang gue butuhin nih. Iya, Emang yang apa gue aja sih? cari-cari selama Iya, ini yang gitu ya. gue cari selama ini. Jadi nggak perlu susah-susah buat nyarinya. Nyari gitu ya. Ternyata udah disediain sama Amazon, Iya, tinggal iya, kita check out aja. Iya. Nah, Oke. itu kan bisa ngebuat kayak tingkat kepuasan pelanggan naik. Iya. Nah, lalu juga ada Starbucks. Starbucks gimana? Starbucks lo udah tau lah mungkin ya, Starbucks Iya. kopi shop terkenal lah. Iya. Yang logonya perempuan rambut keriting ya? Iya, nggak tahu juga sih. Kita soalnya nggak pernah ke Starbucks. Iya. Kalau ini jadi jiwa. Iya. Jadi jiwa. Seringnya janji jiwa, apalagi Iya. kalau gratis. Aduh. Gimana tuh Starbucks bang? Nah,
lanjut ke apa tadi guys tadi ya, ini kan ngebahas Starbucks. Nah, di mana Starbucks ini lebih menerapkan preferensi minuman. Nah, ini apa, jadi ya misal kalau pelanggan biasanya kan pelanggan membeli minuman-minuman tertentu yang mereka sukai. Dari non kopi atau kopi gitu ya. Non kopi atau kopi. Nah, dari preferensi pelanggan yang telah diambil itu akan dikelola oleh datanya, akan dikelola oleh Starbucks, yang nantinya Starbucks ini akan memberikan itu apa rekomendasi minuman-minuman yang sekiranya cocok buat lidah mereka atau preferensi mereka gitu. Nah, itu berarti Starbucks memiliki aplikasi tersendiri gitu ya? Iya. Untuk kemasan gitu ya? Lagian kan emang Starbucks bukan itu tuh apa namanya bank berkedok. Oh gitu ya, paham. Iya. Ya. Terus ada lagi? Nah, jadi penerapan apa CRM di Starbucks ini dapat meningkatkan apa loyalitas pelanggan juga. Soalnya apa? Oh iya, Starbucks bisa tahu preferensi yang pelanggan suka. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke apa? Delta Airlines ya. Delta Airlines kan ini tahu kan maskapai penerbangan. Nah, jadi di pesawat-pesawat yang mereka beri itu ada mesin AI, yang dimana fungsi kegunaan AI ini untuk mengecek kondisi pesawat, apakah ada kerusakan yang akan terjadi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan akan analisis. Berarti untuk mengurangi kecelakaan berarti ya? Iya, mengurangi kecelakaan juga bisa termasuk. Jadi ini kan ketika penumpang masuk itu kan lebih nyaman lagi gitu. Soalnya udah terjamin. Iya, terjamin keamanannya dan juga kondisi pesawat yang akan terbang itu dalam kondisi yang baik. Iya, paham. Gue bisa ini gak kayak seperti tadi yang di hotel. Jadi di Indonesia perlu mengimplementasikan Raisa itu. Perlu sih, iya. Salah satunya itu. Iya, kalau ini kan Raisa kayaknya fokusnya di kayak customer service. Iya, ini memang kan ini Raisa kan emang itu tuh AI yang dibuat khusus buat hotel salak. Mungkin hotel-hotel yang lain juga bisa menerapin metode ini buat CRM mereka. Iya, juga bisa kan biar gak ketinggalan zaman juga. Iya, apalagi kan ini udah terintegrasi sama AI, di mana kalau AI ini diterapin pada industri hotel mungkin bisa dapat meningkatkan kenyamanan, kepuasan, juga mengurangi biaya operasional juga kan. Iya, termasuk pasti omsetnya juga lebih naik juga gitu. Tapi kalau dari penerapan AI pasti ada kendala-kendalanya juga. Pasti ada plus-plusnya juga. Nggak semua hal-hal yang baik diimplementasikan langsung berjalan dengan lancar. Pasti ada kendala-kendala yang pasti perusahaan alami. Entah itu maintenance atau apa gitulah ya. Tapi lo tahu nggak apa itu kendala-kendalanya? Apa ya, mungkin kalau kendalanya mungkin dari karyawannya mungkin belum bisa memahami tentang AI gitu. Jadi perlunya karyawan hotel pelatihan tentang AI kan. Itu pasti ada operatornya untuk menjaga si ininya kan, si AI-nya itu ke kompleksitas integrasinya lah. Dimana mungkin penerapan AI ini lebih ribet daripada yang orang bayangkan. Nggak semua orang itu bisa nerapin AI. Iya, pasti. Jadi perlunya karyawan di hotel karyawan berskill tertentu lah. Nah, misal kalau karyawan tersebut cuma stuck di skill-skill itu aja ya, maka perusahaan akan meng-hire orang yang lain lebih tinggi lagi skillnya. Nah, terus di Starbucks juga ini kan kita ada di Janji Jiwa nih. Janji Jiwa perlu merapin AI juga nih perlunya. Janji Jiwa juga ada aplikasi namanya Jiwa Plus. Itu juga dia banyak promo-promo juga di situ. Jadi semisal customer atau pelanggan mau beli juga ada ini kayak rekomendasi promo kayak apa gitu. Termasuk itu juga
ini kan juga gua kan juga ini juga karyawan dari Jiwa juga. Anjay, bener nggak tuh? Iya, karyawan dari Jiwa juga, makanya gua juga sedikit tahu tentang Jiwa di aplikasinya atau cara dia bekerja gitu. Jadi Jiwa juga perlu sih nerapin AI ini. Iya. Tapi misal kalau Janji Jiwa nerapin AI ini di aplikasinya, ada nggak fitur-fiturnya harus diterapin pada apa AI yang telah dipakai? Soalnya kan kalau emang gue ya juga install aplikasi Janji Jiwa ini kan. Nah, kalau gue lihat di aplikasinya itu kan ada fitur promo, lalu kayak koin-koin dan diskon-diskon kan. Nah, kayak gitu. Nah, misal kalau AI ini diterapin di aplikasi Jiwa, fitur apa yang akan dimasukin di aplikasi tersebut? Oke, jadi menurut gua fitur-fitur yang perlu diterapin di aplikasi Jiwa sama kayak yang tadi di Amazon, di Shopee gitu. Jadi kayak misal kita mau mencari minuman apa atau makanan tentang roti atau apa, di situ kan ada rekomendasi. Ya, jadi juga perlu menerapin itu sih salah satunya. Terus kayak ada notifikasi seperti promo, jadi udah ada. Jadi kita udah sekarang kayak hari ini nih kamu nggak beli minuman ini kayak gitu kan sudah dicari gitu kan. Mungkin lebih pintar lagi ya buat pemunculan notifikasinya. Promosinya ya. Misalkan kayak gua kan sering beli kayak toast di Janji Jiwa. Iya, terus mesti kayak spicy bulgogi gitu lah ya. Iya, spicy bulgogi. Misalkan kalau gua itu referensinya lebih suka yang makanan asin tapi nggak terlalu yang asin-asin banget. Kan Janji Jiwa bisa memberikan preferensi nih, ini menu-menu yang sekiranya nggak terlalu asin tapi pas dengan preferensi kamu. Nah, kayak gitu ya. Ya kayak gitu, seperti itu gitu. Jadi dia perlu nerapin itu gitu. Hebat sih kalau bisa diterapin. Mungkin bisa ningkatin, ya udah pasti bisa ningkatin kepuasan pelanggan juga. Oke, iya. Perlunya si development itu ya, nerapin itu. Iya, perlunya di developer aja ya. Iya. Kita cuma bicarain, ngasih saran lah sekiranya buat perusahaan buat ngembangin AI ini. Soalnya emang perlu banget dan keuntungannya juga pasti gede. Banyak lah ya. Oke. Jadi sekian lama kita bicara, kita belum tahu nih tantangan dan dampak dari penggunaan AI di CRM ini ya. Emang lu udah tahu? Tahu loh. Tahu lah ya pasti lah. Tapi ya belum ini jadi perspektif Anda nih. Perspektif lu. Ya, jadi yang pertama ada tantangan nih. Yang pertama ada masalah keamanan data dan privasi. Oh iya. Emang data sih ini kan kalau CRM udah pasti berhubungan sama data pengguna. Apalagi sekarang yang viral-viral kan data yang kita itulah ya. Apalagi kan yang passwordnya apa itu? Admin itulah ya. 1234 ya. Aduh, parah banget sih sekelas itulah ya itulah urusan mereka lah itu. Tapi kan ya kita sebagai masyarakat kan juga harus mengkritisi lah ya kali data kita itu berharga di. Iya, katanya data digital kita terkena hacker, data fotokopi kita kena gorengan. Iya. Masuk akal juga. Ya, jadi masalah yang pertama atau tantangan yang pertama tentang keamanan data dan privasi. Iya, berhubungan sama data. Soalnya data pelanggan itu emang penting banget, berharga daripada Mas kalau dihitung di dalam suatu industri. Nah, gimana ada banyak kasus-kasus kebocoran data. Iya, kebocoran data kayak ya itulah tahu sendiri. Kemarin juga ada yang BSI juga itu. Loh. Itu kan bisa membuat perusahaan dapat pelanggan kepercayaan bisa hilang gara-gara itu, termasuk BSI itu. Iya, oke. Selanjutnya ada kompleksitas integrasi gitu. Ini lebih ke penggunaan sistem AI yang rumit. Jadi kan nggak semua orang bisa memahami pakai ini. Iya. Jadi nggak semua tenaga kerja itu bisa pakai AI ini. Iya sih, Iya, bener. Nggak semua. Jadi harus punya skill khusus buat nanganin ini. Yang ketiga ada pertimbangan yang etis. Kayak gimana itu? Pertimbangan yang etis mungkin dari gimana ya?
Kayak gimana Mas Ayu? Kalau menurut aku ya pertimbangan yang etis ini lebih ke apa? Kan pertimbangan etis ya ini ada beberapa kayak pelanggan ataupun konsumen itu nggak mau ngasih data-data mereka secara percuma. Nah, itu ya benar-benar. Karena kan takut soal keamanan tadi. Iya, makanya itu perlunya pertimbangan terhadap pelanggan juga mengenai data-data yang mereka ambil. Misal kalau pelanggan nggak terima data ya kita nggak bisa ngapain. Emang kan ini berhubungan sama apa pribadi kan. Ya. Personalisasi ya. Personalisasi juga. Oke. Dan terakhir ada biaya. Biaya. Nah, ini memang paling penting. Dari semua penerapan AI pasti memerlukan biaya. Iya, biaya paling gede itu yang paling gede. Itu ya, apalagi kan kita kalau ngomongin AI udah pasti transformasi dari hal yang apa sekiranya kayak lawas lah, agak lawas jadul gitu. Lalu kita bertransformasi menjadi lebih digital lagi, lebih pasti. modernisasi, mengikuti alur teknologi. Pasti biayanya lebih mahal juga untuk penerapannya itu. Apalagi kalau misal perusahaan tersebut awalnya nggak pernah nerapin kayak AI pasti harus ada adaptasi terhadap teknologi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Jadi nggak bisa perusahaan itu langsung nerapin sukses, nggak bisa, pasti ada kendala-kendala yang mereka hadapi. Iya, proses. Oke. Selanjutnya ada dampak nih. Dampak dari penerapannya. Tadi kan kita kan udah membahas tentang tantangannya. Iya. Kita sekarang kan membahas dampaknya gitu. Dampaknya apa aja gitu. Gimana Mas? Ada bisa menyebutin atau gimana? Kalau dampak sih banyak ya, apalagi dampak secara keuntungan, kerugian. Mungkin kita bisa ngebahas mengenai apa dampaknya secara Secara gimana? Ini kan gua kemarin kan udah cari-cari jurnal mengenai dampak dari penerapan customer relationship management menggunakan AI. Nah, salah satunya gue ketemu sama aplikasi Gojek di mana mereka ini menerapkan apa ya? Gojek produk Indonesia ya? Iya, produk Indonesia. Indonesia ya. Memiliki produk Indonesia lah. Gojek. Nah, ini kan Gojek nerapin apa? Chatbot. Iya, chatbot. Buat kayak apa? Untuk nanganin pelanggan-pelanggan yang sering bertanya lah gitu kan. Iya, pastilah itu. Nah, dari hasil jurnal yang telah dianalisis, yang telah dibuat itu hasilnya kayak gini. Banyak dari pelanggan yang telah memakai aplikasi Gojek yang terintegrasi dengan chatbot, akan tetapi iya benar, emang mengalami pelanggan bentar. Tetapi itu iya benar. Chatbot dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak terjadi secara signifikan. Iya, jadi cuma konstan tetap gitu aja. Iya, jadi kan biasanya gitu aja. Biasa aja. Jadi kan ada beberapa pelanggan yang memberikan hasil kuesioner mereka berupa kayak chatbot ini kayak biasa aja, hasilnya kurang. Soalnya kan masih mungkin kayak data yang dikumpulkan itu masih kurang. Ataupun bahasa chatbot yang masih robotik. Makanya pelanggan ini merasa kalau chatbot itu memang belum perlu implementasikan di Gojek lah. Orang lebih suka pakai manusia asli daripada chatbot. Tapi kan misal kalau pakai manusia asli kan juga pasti ada kekurangan sendiri. Ya, plus minus emang ada plus minusnya. Nggak semua perusahaan yang nerapin AI itu langsung bisa jalan. Nggak bisa. Pasti ada kendala-kendalanya. Udah kita bicarain di tantangan sama kendala tadi. Mungkin juga itu termasuk dampaknya. Lalu ada juga ini pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, jika kita menerapkan AI apalagi dalam CRM, udah pasti semua data pengambilan keputusan itu berhubungan sama data. Kita nggak bisa ngebuat keputusan secara sepihak. Pasti ada data-data yang harus kita kelola
yang nantinya data-data tersebut akan dibuat untuk membuat menghasilkan suatu keputusan. Benar, iya benar. Jadi nggak bisa kita asal gitu loh. Soal nggak bisa. Nah, lalu ada peningkatan keterlibatan pelanggan. Nah, misalnya kalau gua nih punya perusahaan, misalnya kayak di barbershop kan, karena gua pengen punya barbershop sendiri lah. Nah, di aplikasinya gua terapin sistem konsultasi, di mana sistem konsultasi ini terintegrasi dengan AI dan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi yang gua buat itu berhubungan sama AI semua. Nah, jadi misal kalau pelanggan pengen konsultasi di aplikasi secara langsung, kan pasti itu tuh akan membuat keterlibatan dengan pelanggan itu semakin erat. Jadi hubungan antara pelanggan dengan perusahaan itu jadi lebih dekat gitu. Nah, itu termasuk dampak dari penerapan AI ya. Oke. Ada lagi mungkin atau sudah cukup untuk dampaknya? Sebenarnya banyak sih, tapi kayaknya mungkin segitu aja. Oke. Atau jika ada tambahan dari Kak Diki ya juga. Udah cukup sih, nambahin udah banyak yang udah dibahas di kita kali kan. Mungkin udah lama kita sama teman-teman di sini. Udah berapa menit aja nih kita sama teman-teman? Ya nggak bosan. Dari tadi kita jadi awal kita jumpa membahas tentang teori-teori sejarah, tentang benefit, terus ada studi kasus, ada aplikasi dan sebagainya. Apalagi sekarang aplikasi dan digunakan. dampak itulah ya. Mungkin kita bisa lanjut ke segmen selanjutnya mengenai kayak Dik? Selanjutnya mungkin kesimpulan. Iya. Ya mungkin bisa kita lanjut nanti ya. Kayaknya kita udah lama sih Dik bicara kayak gini. Ya udah cukup. Ya udah cukup lama ya. Udah mungkin 30 menitan lebih lah kita bicara membahas mengenai CRM dan penerapannya terhadap perusahaan ya. Nah, mulai dari teori, lalu studi kasus, dampak-dampaknya juga, tantangan, udah banyak banget yang kita bahas. Mungkin dari hal-hal yang telah kita bahas ini ada kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kami kali ini, yaitu kayak apa Dik? Jadi menurut gua itu jadi secara keseluruhan ya, dari penerapan AI ini pada CRM ini mungkin membawa transformasi signifikan dalam cara perusahaan mengelola hubungan dengan pelanggan, peningkatnya efisiensi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik gitu. Jadi menurut gua perlunya penerapan AI pada CRM gitu, di sebuah perusahaan gitu. Ya perlu, udah pasti perlu ya, apalagi kan kita sekarang udah masuk industri 5.0 zero ya. Nah, udah 5.0 gimana bayangin loh. Iya. Kita yang dulunya masih manual, serba manual. HP Nokia yang tilurit. Nah, sekarang udah pakai gila, HP udah ada AI-nya loh. Apalagi perusahaan harus perlu menerapkan AI pada industri mereka. Jadi perlunya penerapan AI pada CRM gitu. Iya, biar nggak cuma stuck di situ aja gitu loh. Nah, mungkin itu sedikit podcast kami kali ini ya, bincang-bincang ringan lah ya kayaknya tentang AI dan CRM lah. Nah, jika ada kesempatan lebih lanjut kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin sekian dari kami. Bye. Oke, thank you. Bye. Kita diskusi.